Oke, sudah nampak ya? Baik, kita akan satu dalam doa sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan malam hari ini. Allah kami, Bapa yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Kembali kami datang, merendahkan diri kami di hadapan-Mu di malam yang indah, pada jam permintaan doa malam hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan tetap pimpin kami. Malaikat Tuhan jaga kami, biarlah seluruh rangkaian doa dan ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat malam sekali lagi. Malam hari ini, pekabaran firman Tuhan berdasarkan pasal 15 dan 16, dengan satu judul yang kita satukan adalah Kamu Bukan Milikmu Sendiri. Diambil dari buku Amanat kepada Orang Muda. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, terkhusus orang-orang muda, mungkin boleh memperhatikan apa yang saat ini saya tampilkan di layar. Boleh dilihat kira-kira apa yang ada di layar saat ini. Bagaimana gaya hidup orang-orang muda. Orang-orang muda memiliki gaya hidup yang bisa dikatakan mengikuti perkembangan zaman. Di gambar yang pertama, saudara-saudara bisa melihat bagaimana orang-orang muda terbiasa bergaul dengan mereka yang suka mabuk-mabukan. Ya. Ada juga yang terjerat dengan banyak kebiasaan buruk merokok. Ada juga yang terjerat dengan kebiasaan mengkonsumsi narkoba. Bahkan ada juga yang kebiasaannya adalah gelojoh, makan tanpa aturan. Ya. Jadi ada begitu banyak anak-anak muda sekarang ini yang memiliki karakter yang jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Nah, apa sebenarnya yang Tuhan inginkan supaya kita sebagai orang-orang muda boleh miliki? Nah, sebagai umat Tuhan, Tuhan rindu supaya kita memiliki karakter yang baik. Ya. Penurutan yang setia pada hukum Allah dikatakan memiliki satu pengaruh yang ajaib untuk meninggikan, menumbuhkan, dan meneguhkan segala sifat manusia. Sekarang ini kita dapati sangat kurang orang-orang muda yang memiliki kebiasaan membaca Alkitab. Kita bersyukur di gereja kita punya wadah ya untuk bersama-sama menyelidiki firman Tuhan lewat pembacaan Alkitab setiap hari. Kita punya kebiasaan untuk mengadakan kuis Alkitab setiap Sabat. Dan dari kuis Alkitab yang kita adakan setiap Sabat, memacu kita, anak-anak Tuhan, untuk bisa membaca Alkitabnya paling tidak satu pasal sehari. Nah, ini bisa memberikan gambaran bahwa kita sebenarnya sangat memerlukan tuntunan Tuhan. Jadi bagaimana karakter kita bisa bertumbuh kalau kita tidak mau membaca firman Tuhan. Maka dikatakan sini bahwa penurutan yang setia kepada hukum Allah memiliki dampak yang ajaib dikatakan. Dia bisa meninggikan, menumbuhkan, bahkan meneguhkan segala karakter ataupun sifat manusia. Nah, orang-orang yang sejak kecil sudah menyerahkan diri atau membiasakan diri di dalam pekerjaan ataupun kebaktian ataupun ibadah kepada Allah, ternyata nantinya mereka akan memiliki pikiran yang terang, bahkan kuasa pertimbangan yang tajam. Nah, orang-orang yang demikian ini sudah dididik dari kecil. Itulah sebabnya tidak heran bangsa Israel, Tuhan sudah amarkan sejak dari mereka keluar dari Mesir. Mereka mau supaya mereka belajar kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam kitab Ulangan Tuhan katakan, supaya mengajarkannya berulang-ulang kepada mereka. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan merindukan supaya kita sebagai umat-umatnya ini tekun dan setia. Hubungan dengan guru yang agung itu menguatkan pengertian, menerangkan pikiran,
serta menyucikan hati, meninggikan, menghaluskan, dan memuliakan tubuh dan jiwa seluruhnya. Sekali lagi, kalau kita sejak dari kecil memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, maka dialah yang akan menuntun langkah hidup kita, terkhusus anak-anak orang muda, supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, apa cita-cita Allah? Di gambar ini Bapak Ibu boleh melihat seorang yang mengenakan kalung salib. Nah, biasanya orang yang mengenakan atribut seperti ini, entahkah itu kalung, entahkah itu anting-anting, dan lain sebagainya, atribut-atribut yang demikian, dikatakan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Tetapi apa daya, ya, biasanya itu hanya tinggal aksesoris belaka. Di antara orang muda yang mengaku dirinya beribadah, ada sebagian besar yang justru melakukan tindakan berlawanan dengan imannya. Jadi, Tuhan mau supaya saudara dan saya kita betul-betul bisa melihat bahwa menjadi umat Tuhan, Tuhan merindukan tindakan yang nyata. Sebuah tindakan yang betul-betul konkret. Sebagai umat Tuhan, kita harus tunjukkan siapa kita dengan karakter yang baik. Jadi itulah harapan Tuhan bagi kita semua. Nah, apabila seorang bertobat dengan sungguh, maka dia menjadi anak Allah yang sejati. Bukan saja hatinya akan dibaharui, tapi juga kebijaksanaannya dikuatkan dan disegarkan. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun di antara kita ini yang kedapatan sebagai orang yang 100% benar. Itulah sebabnya dikatakan tadi, tingkah laku ataupun kehidupan anak-anak muda zaman sekarang ini mencerminkan kehidupan bagaimana umat-umat Tuhan yang sesungguhnya. Jadi walaupun saudara dan saya kita sebagai umat-umat Tuhan, kita menjalani kehidupan yang bisa dikatakan jauh dari kebenaran, selalu ada pintu pertobatan terbuka kalau kita bersedia. Tuhan Allah mau mengadakan satu pekerjaan besar bagi orang-orang muda. Kalau mereka mau menerima sabdanya dalam hatinya dengan pertolongan Roh Suci, serta menurut itu dalam kehidupannya. Artinya Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya, terkhusus anak-anak orang muda. Ingatlah bahwa ada satu pekerjaan besar dikatakan tadi. Kalau kita mau menuruti Tuhan, kita mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, Dia akan gunakan kita di dalam pekerjaannya. Nah, Nyonya White katakan, rupanya ada mezbah yang dinajiskan. Apa itu? Pikiran kita. Ada orang yang mengaku menuruti Allah, tetapi tidak bertambah maju dalam pengetahuan dan perbaktiannya. Dan Nyonya White katakan, mereka menipu diri sendiri. Biasa disebut dengan Kristen KTP. Bagaimana itu Kristen KTP? Seorang yang memiliki identitas sebagai seorang Kristen, umat Allah, tetapi pada hakikatnya mereka tidak memiliki kehidupan yang sama seperti yang Tuhan inginkan. Dan itu ada banyak. Ya, tentu Bapak Ibu melihat ada sekarang banyak sekali kasus-kasus yang terjadi yang bisa dikatakan sudah tidak bisa lagi kita coba untuk pahami. Kenapa? Karena itu dilakukan justru oleh mereka yang mengaku sebagai umat Allah. Ya. Orang yang demikian disebut menipu diri sendiri. Mulai dari kasus korupsi, pembunuhan, dan lain sebagainya, dilakukan oleh orang-orang yang memiliki identitas sebagai umat Tuhan. Selanjutnya Nyonya White katakan, Ka'bah jiwa mereka dipenuhi dengan mezbah-mezbah yang sudah dinajiskan. Pikiran mereka sudah dipenuhi seluruhnya oleh bacaan dan tontonan yang kurang baik, oleh berita-berita omong kosong dan oleh keramaian dunia, sehingga tidak ada tempat lagi dalam otaknya untuk sabda Allah. Keras sekali ya, kabaran buat malam hari ini. Ya, ada begitu banyak orang-orang muda yang begitu mengumbar hawa nafsunya, sehingga tidak ada lagi ruang kosong di dalam pikirannya untuk firman Tuhan. Karena otaknya itu sudah dijejali dengan begitu banyak informasi-informasi yang Alkitab, yang dunia katakan sampah. Ya. Kesukaan dunia, percabulan, kesombongan,
mengambil tempat yang sebenarnya harus diduduki oleh Kristus di dalam jiwa mereka. Apalagi di dunia serba digital sekarang ini. Segala sesuatu mudah sekali diakses dengan apa yang dinamakan dengan handphone. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang muda, anak-anakku yang kekasihi, Tuhan merindukan supaya kita menyerahkan diri kita, terkhusus tubuh kita, pikiran kita, hanya untuk Tuhan. Ya. Mengumbar hawa nafsu dikatakan. Orang-orang yang dalam kehidupannya mengutamakan penurutan nafsu makan dan keinginan daging, tidak pernah menjadi orang-orang yang baik atau orang-orang besar. Yang dimaksud keinginan daging adalah keinginan duniawi. Ya, mau makan yang bisa dikatakan makanan-makanan yang mengumbar selera. Ada begitu banyak orang-orang muda yang tidak bertaraf. Dan pikirannya dikatakan semata-mata duniawi belaka. Perkataan mereka menyatakan derajat pikiran yang rendah. Dan hati mereka sudah dipenuhi dengan segala kecemaran dan teladan Allah sudah hampir dihapuskan dari dalamnya. Ngeri. Itu sebabnya tidak heran pengkhotbah katakan, hai pemuda, turutilah. Segala hal yang dilihat matamu, segala hal yang diingini hatimu, apa yang kau inginkan di dunia ini, apa itu? Turuti saja. Itu pengkhotbah katakan. Tapi ingatlah bahwa apa yang kau lakukan itu akan dibawa ke pengadilan. Banyak anak-anak muda yang mungkin sekarang berpikir bahwa hidupnya masih cukup panjang, sehingga tidak perlu takut dengan kematian. Apakah ada orang yang kebal terhadap kematian? Ingatlah bahwa kematian ini tidak mengenal usia. Walaupun sekarang ini begitu banyak orang yang meninggal karena sakit di masa pandemi ini. Tetapi jika Tuhan menghendaki seseorang istirahat, maka dia akan istirahat. Nah, itulah sebabnya dikatakan betapa pentingnya kita menjaga diri kita dengan baik. Dan Tuhan merindukan supaya kita menjaga karakter kita selaras dengan kehendak. Pertolongan Allah dalam pencobaan. Tidak seorang pun bisa dipaksa untuk berbuat dosa. Dia harus menyetujuinya. Jiwanya siap untuk perbuatan yang jahat, barulah dosa itu dilakukan. Jadi walaupun setan memberikan penggodaan yang luar biasa, tapi setan tidak pernah bisa memaksa kita untuk berdosa. Pilihan untuk mengambil cobaan itu ada di tangan kita. Makanya dikatakan dia harus menyetujuinya. Kalau dia menolaknya, maka setan tidak akan bisa membuat seseorang itu berdosa. Tetapi yang harus kita ingat adalah sebesar apapun ujian ataupun cobaan itu, bukanlah sebuah maaf untuk berbuat dosa. Kenapa begitu? Karena Tuhan telah memberikan kepada kita jalan keluar. Namun ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang menyerah kepada godaan dan dengan sengaja menjatuhkan diri di dalam lumpur dosa. Nah, ini yang terjadi. Itulah sebabnya dikatakan tadi, kalau kita menyadari keberdosaan kita, menyadari bahwa kita telah jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengatakan, carilah dia. Mintalah belas kasih dan pengampunannya. Belas kasihannya masih berlaku bagi kita orang berdosa ini. Di dalam buku Testimonies for the Church, jilid yang kelima halaman 177 katakan, hendaklah kamu bertobat, hai anak-anak yang durhaka. Aku akan menyembuhkan kamu dari segala kesesatanmu. Inilah janji Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya, kita sebagai manusia biasa ini jatuh dalam dosa, ingatlah bahwa Tuhan menunggu pertobatan kita. Bapak Ibu tentu mengenal tokoh yang ada di gambar ini ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah mereka ini lebih jahat dari kita? Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang mengenal kebenaran Tuhan. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang ya mungkin sebendera dengan kita. Tetapi cobalah lihat, apakah ada di antara kita
yang tidak menyalahkan mereka. Kita menunggu dan menunggu kapan diadili. Wah, layak dia mendapatkan hukuman mati, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, saudaraku, sebenarnya dia tidak lebih jahat dari kita. Kenapa? Karena kita mengenal kebenaran jauh lebih baik dari mereka. Dan kalau kita yang mengenal kebenaran lebih baik dari mereka, melakukan yang tersembunyi, yang tidak dilihat orang lain, bukankah itu lebih jahat? Itulah sebabnya tidak ada kata terlambat bagi mereka yang mau bertobat. Dan saya percaya bagi tokoh yang ada di gambar ini, bila mana dia mau datang kepada Allah, mengakui kesalahannya, bertobat, dia akan diampuni. Saudara yang kasih, kamu bukan milikmu sendiri. Roh Nubuat katakan terkadang kita dengar orang bertanya, apa saya tidak boleh berbuat yang baik sesuai keinginan saya? Apa saya tidak boleh berbuat sesuka hati saya? Haruskah saya selalu menahan diri? Dan apa saya tidak boleh menuruti keinginan hati saya? Setiap orang katakan, sakarapku tuh. Apa yang saya mau bikin, ya terserah saya toh. Kan begitu. Tetapi jangan pernah lupa bahwa diri kita bukanlah milik kita sepenuhnya. Kemauan hati telah diputarbalikkan dan segala kuasa tubuh disalahgunakan. Jangan pernah lupa bahwa setan bisa mengontrol diri kita kalau kita menyerahkan diri kepadanya. Maka dikatakan pertentangan antara yang jahat dengan yang baik itu telah berpindah di mana? Di dalam hati kita. Ya, dan dia selalu berusaha membinasakan peta Allah dalam diri kita. Dan oleh sebab itu, kita harus menahan segala perkataan dan perbuatan kita. Nah, saudara yang kasih, pikiran daging bertentangan dengan kemauan Allah. Manusia dengan kuasanya sendiri tidak akan bisa menang melawannya. Berapa banyak di antara kita yang selalu bergumul dalam kehidupannya, berjuang melawan dirinya sendiri. Dan mana persentase yang terjadi? Menang lebih banyak atau kalah yang lebih banyak? Saya yakin dan percaya kita semua berjuang untuk memenangkan pertempuran itu setiap hari. Tapi ingat, kalau kita berjuang sendiri tanpa Tuhan, kita akan gagal. Ketika kita menyadari bahwa tubuh dan jiwa kita adalah milik Allah, maka kita akan takluk kepada kuasanya dalam hidup ini. Kesadaran ini yang dapat menolong kita untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya. Yesus telah menebus kita dari perhambaan dosa dan menjanjikan kemenangan bagi mereka yang sungguh-sungguh berserah di bawah salibnya. Tidak ada sesuatu pun dari yang kita miliki adalah sepenuhnya milik kita. Kita sudah dibeli olehnya, dan dia ingin supaya kita ingat bahwa segala kuasa tubuh, otak, dan batin kita, semuanya dia yang punya. Segala waktu dan pengaruh, akal budi, cita-cita, dan angan-angan hati kita, semua milik Tuhan. Dan semuanya harus dipakai seturut dengan kehendaknya. Jadi kalau kita berpikir, masa muda adalah milik saya bebas melakukan apa saja. Apa yang saya suka mau lakukan, terserah saya. Saya suka minum apa, saya suka makan apa, saya suka lakukan ini dan itu, terserah saya. Ingat, Nubuat katakan dengan jelas bahwa segala milik kita adalah milik Tuhan. Tidak ada satupun yang ada pada kita sekarang ini adalah 100% milik kita. Ya. Bahkan tubuh kita. Nah, itu makanya dikatakan jagalah tubuhmu sebaik-baiknya, supaya tubuh itu bisa menjadi Ka'bah di mana Roh Suci boleh tinggal. Jadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya kepada saudara-saudaraku, anak-anakku roh muda. Ingatlah bahwa saat kita menerima kebenaran Kristus di dalam hati kita, maka kita ini sudah menjadi hamba-Nya. Dan apa yang kita bisa lakukan? Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa tubuh kita, diri kita adalah milik kita sendiri. Engkau bukan milikmu sendiri, karena Yesus telah membelimu dengan darahnya. Jangan tanamkan talentamu di dalam tanah, pakailah itu untuk dia. Inilah maunya Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya tahu bahwa kita ini adalah milik Tuhan,
Maka marilah kita gunakan segala sesuatu yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita ini untuk kemuliaan bagi namanya. Dan saat kita melakukan pekerjaan kita, apapun pekerjaan itu, biarlah untuk memuliakan nama Tuhan. Kadangkala pekerjaan itu menjadi begitu kita sukai, begitu kita cintai, bahkan bisa jadi kita lebih mencintai pekerjaan daripada mencintai Tuhan. Lalu buat katakan tinggalkan pekerjaan itu, kalau seandainya pekerjaan itu membuatmu lebih mencintainya daripada mencintai Tuhan. Ya. Nah, tiba saatnya bila mana kita harus mengambil keputusan. Sangat berbahaya jika kita terlena memikirkan segala keuntungan yang bisa didapat dengan menuruti bisikan setan. Ya. Anak-anakku yang kekasih, di masa muda seringkali kita berpikir pendek. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, itulah yang ada di pikiran anak-anak orang muda. Resiko ke belakang. Ya. Jangan pernah lupa bahwa kita selalu diawasi oleh kuasa kegelapan itu. Maka dikatakan di sini, dalam hakikatnya dosa itu membutakan dan menyesatkan. Dia akan membujuk kita dengan bermacam jalan yang nampak indah dan mulia. Apa yang kita lakukan mungkin saja tidak ada yang tahu. Apa yang kita lakukan mungkin saja saat ini tidak berefek bagi kita. Tapi ingatlah, jangan kita berani-berani bermain di atas wilayah setan. Lalu buat katakan dalam Thought from the Mount of Blessing, halaman 171. Kalau kita berani berdiri di atas wilayah setan, maka kita tidak akan mendapat perlindungan dari kuasanya. Sedapat mungkin kita harus menutup segala jalan, oleh mana si penggoda itu bisa masuk dan datang kepada kita. Beberapa waktu yang lalu dalam renungan yang saya sampaikan, setan adalah musuh yang paling kuat. Kalau saudara dan saya bermain-main dengan hal ini dan menganggap kita lebih kuat dari setan, berhati-hatilah supaya kita tidak jatuh. Orang yang merasa dirinya kuat, maka dia harus sangat berhati-hati agar tidak jatuh. Karena setan tahu betul bagaimana menjegal kita. Makanya Roh Nubuat katakan, ambil satu keputusan. Jangan terlena memikirkan segala keuntungan yang bisa didapat dengan menuruti segala bisikan setan. Bisa jadi apa yang kita sekarang makan manis, tapi akhirnya pahit. Menjadi kesimpulan, pekabaran firman Tuhan malam hari ini, untuk anak-anak orang muda, bahkan kita semua, dunia sudah sangat rusak. Allah menuntut pembaharuan karakter umatnya. Dengan berbagai macam hal yang tadi dilakukan. Bukan saja oleh orang-orang muda, bahkan mereka semua yang mengaku dirinya umat Tuhan. Tuhan mau ada pembaharuan karakter di sana. Dan ada begitu banyak umat Tuhan yang saat ini tidak serius menanggapi amarah Tuhan. Mereka mengaku beribadah, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan menggerakkan hati saudara dan saya malam hari ini untuk bisa mendengar pekabaran ini disampaikan. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi anak-anaknya yang berbeda. Itulah sebabnya nyatakanlah bahwa saudara dan saya betul-betul sebagai umat Tuhan yang sejati. Allah menghendaki umatnya bertobat dengan sungguh hati dan mau menerima rohnya untuk menuntun ke jalan yang benar. Tuhan tidak mau pertobatan etok-etok, pertobatan kepaksaan, pertobatan yang terpaksa. Hanya karena takut hukuman. Tuhan mau dengan rendah hati kita datang. Dan kita mau mengaku segala kelemahan dan dosa kita. Ingatlah bahwa Allah yang kita sembah akan memperbarui kehidupan kita jika kita mau datang kepadanya. Berikutnya, mereka yang masih mengumbar hawa nafsu dan melawan bisikan roh Allah akan menyesal pada akhirnya. Tuhan mau supaya saudara dan saya betul-betul bertaraf. Ada begitu banyak anak-anak muda yang sekarang mengumbar hawa nafsu dengan segala macam hal negatif yang dia lakukan. Sembarang dilebok nih. Apa yang dijumpai, dimakan, diminum, dimasukkan ke dalam mulutnya. Tuhan mau supaya kita bertaraf. Ingatlah bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri. Dan kita mau hidup benar, kudus di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa Allah menerima pertobatan yang sungguh. Dan jika kita benar-benar mau kembali ke jalan yang benar.
segala sesuatu yang kita miliki saat ini dan nanti sebenarnya bukanlah milik kita sepenuhnya. Bukan cuma harta dikatakan, tetapi juga tubuh, pikiran, dan akal budi kita. Itu sebabnya Tuhan menuntut kita untuk hidup kudus di hadapannya. Jangan gunakan bagian-bagian dari tubuhmu untuk memuaskan keinginan dosa. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan anggap enteng kuasa setan. Dia bisa menjerat kita dengan sangat halus tanpa kita sadari. Dan segeralah menjauh dari wilayah kekuasaannya. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, khusus anak-anak orang muda. Amaran ini diberikan Tuhan untuk boleh kita perhatikan bersama. Mengingatkan kita bahwa diri kita bukanlah milik kita sendiri sepenuhnya. Ingatlah bahwa kita milik Tuhan karena Dia telah menebus kita. Itu sebabnya mari kita menyenangkan hatinya. Adalah doa dan pengharapan kita. Ya Tuhanku dan Allahku, ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Perbaharuilah hatiku dengan roh-Mu yang teguh, dan jadikan aku sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.